Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Oke, saya diberi mandat untuk menyampaikan tentang mangrove. Jadi akan kita bahas mulai dari biologi, ekologi, fisiologi, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang biologinya terlebih dahulu, secara umum. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mangrove? Secara terminologi, mangrove itu asalnya dari bahasa Portugis, itu mangue, dan ada juga yang berasal dari bahasa Spanyol, yaitu mango. Nah, kenapa istilahnya dalam bahasa Portugis dan bahasa Spanyol? Karena pertama kali ditemukan istilah mangrove ini dari kedua negara tersebut. Tetapi mangrove yang ditemukan itu bukan dari Portugis ataupun Spanyol, tapi dari Senegal. Jadi mungkin karena penjajahan oleh Portugis dan Spanyol, maka istilah mangrove yang dari bahasa Senegal ini diadaptasi dalam bahasa Portugis ataupun dalam bahasa Spanyol. Nah, mangrove itu dibagi menjadi dua, ada mangrove sejati dan ada mangrove semu. Nah, apa itu mangrove sejati? Dia hanya hidup di hutan mangrove. Kemudian memiliki peran utama untuk membentuk struktur komunitas dan membentuk tegakan murni. Kemudian ciri ketiga, mangrove sejati itu memiliki morfologi khusus yang berupa akar nafas. Yang keempat, mangrove sejati itu memiliki mekanisme untuk mengatur kadar garam yang ada di dalam tubuh si mangrove ini. Kemudian melakukan reproduksi secara vivipar. Nah, kelima karakteristik ini adalah ciri dari tumbuhan mangrove sejati. Tetapi ada juga mangrove yang bukan mangrove sejati atau mangrove semu. Nah, yang bukan mangrove sejati ini adalah semua pohon, baik itu pohon tegakan, kemudian pohon berupa semak-semak, palem, dan sebagainya. Dan dia hidup di antara pasang tertinggi dan surut rendah. Jadi ada di zona pantai. Nah, di seluruh dunia ada sekitar 70 spesies mangrove. 65 itu ditemukan di hutan mangrove. 15 spesies itu ada di Asia Tenggara, 15 spesies di Afrika, dan 10 spesies ada di Amerika. Jadi yang termasuk mangrove sejati itu ada sekitar 40 spesies. Sisanya itu adalah mangrove semu, mangrove tidak sejati. Nah, secara taksonomi itu ada 3 kelompok utama dari mangrove. Yang pertama adalah dari genus Rhizopora, atau istilah lainnya adalah mangrove merah. Cirinya apa? Yang paling terlihat adalah dia memiliki akar yang keluar dari batangnya, kemudian akar ini membentuk semacam penyangga bagi tubuhnya.
Nah, jenis ini lebih toleran terhadap cuaca dingin sehingga sebarannya itu hampir ada di seluruh dunia. Jadi bentuknya seperti ini, ciri-ciri bentuk daunnya, kemudian ini akarnya, kemudian ini adalah bentuk buahnya. Ini kalau di Indonesia nama lokalnya orang menyebutnya sebagai bakau. Jadi istilah bakau itu diambil dari mangrove jenis Rhizopora ini. Tetapi umum di Indonesia kalau bakau itu ya semua jenis mangrove. Tapi di daerah tertentu yang dimaksud bakau ini adalah Rhizopora. Nah tadi disebutkan ciri-ciri dari mangrove itu adalah dia berkembang biak secara vivipar. Jadi buahnya seperti ini. Kenapa dia vivipar? Karena di dalam buahnya ini, dia akan tumbuh terlebih dahulu. Ketika dia sudah bisa menyesuaikan, jadi dia bisa tumbuh akarnya di sini terlebih dahulu. Kemudian setelah dia menyesuaikan, dia akan dilepaskan. Baru kemudian tumbuh. Beda dengan tumbuhan lain. Kalau tumbuhan lain dia proses perkecambahannya itu ada di luar pohonnya. Tapi kalau mangrove dia perkecambahannya itu terjadi di dalam pohonnya. Jadi di pohon dia berkecambah, nanti setelah keluar daunnya dia baru lepas. Yang seperti ini. Nanti kalau sudah menemukan substrat yang sesuai, baru dia tumbuh akar. Kemudian genus kedua yang paling umum ini adalah genus Avicennia atau yang dikenal sebagai black mangrove atau mangrove hitam. Nah, dia bisa bertahan sampai pada salinitas 60 ppt. Bahkan pada kondisi yang tidak ada oksigen. Kenapa dia bisa tumbuh pada kondisi yang anoksik? Karena dia memiliki akar nafas dan bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Jadi seperti ini, ciri-cirinya, dia daunnya kecil, kemudian memiliki bunga. Kemudian ciri lainnya ada akar nafas yang keluar seperti ini. Jadi seperti duri-duri di daerah lumpurnya, ini adalah akar napasnya. Ini ciri-ciri Avicennia. Nah, buahnya seperti apa ini kira-kira? Kemudian kelompok ketiga dari genus Lagunicularia atau yang disebut sebagai mangrove putih. Nah, mangrove putih ini lebih toleran terhadap salinitas rendah. Jadi kalau dari ketiga genus utama tadi, ada Rhizopora, Avicennia, dan Lagunicularia, maka bisa disimpulkan yang paling depan, yang menghadap ke laut, itu adalah kelompok dari Avicennia. Di pertengahannya ada Rhizopora, dan yang paling jauh sampai ke daratan adalah Lagunicularia berdasarkan sebarannya. Bentuknya seperti ini, daunnya lebih kecil dari Avicennia, kemudian dia tidak ada seperti akar yang naik seperti Avicennia tadi, tapi dia ada di permukaan akarnya. Nah, di atasnya ini dia memiliki akar nafas. Nah, bagaimana sebaran dari mangrove ini? Karakteristik utama adalah mangrove ini hidup di daerah pasang surut, mulai dari surut terendah hingga pasang tertinggi. Tetapi
gerakan pasang surutnya atau gelombang pasang surutnya itu tidak terlalu besar. Karena fungsinya gerakan itu adalah untuk mengendapkan sedimen, di mana sedimen itu mengandung bahan organik yang akan dimanfaatkan sebagai nutrisi bagi si mangrove. Kemudian dia hidup pada daerah yang ada salinitasnya. Walaupun salinitasnya kecil, kenapa dia harus ada salinitasnya, harus ada garamnya? Karena dia berkompetisi terhadap tumbuhan yang ada di daratan, ya, terutama dalam hal ini adalah tumbuhan yang memanfaatkan air tawar. Nah, kalau kita lihat di pantai, gitu, bahkan di daerah yang dekat pantai itu sekarang banyak tanaman-tanaman yang bukan dari kelompok mangrove. Mungkin ada pohon pinus di situ, ada pohon kelapa, bahkan sampai pohon jengkol pun ada di pinggir pantai. Nah, apakah dia termasuk kelompok mangrove? Gitu? Ketika kita mengembalikan ke definisi bahwa mangrove itu ada di daerah antara pasang tertinggi dan surut terendah, mungkin pohon-pohon itu bisa kita kategorikan sebagai mangrove, walaupun bukan mangrove sejati. Kembali lagi kita ke ciri-ciri mangrove tadi, ada mangrove merah. Jadi ciri-cirinya dia memiliki akar yang menggantung, kemudian menancap ke dalam tanah. Nah, ini fungsinya untuk stabilitas dari si pohon ini. Jadi ketika dia terkena angin atau badai, dia akan lebih tahan, tidak mudah untuk rubuh. Nah, mangrove merah ini banyak ditemukan di daerah yang ada aliran air tawarnya. Walaupun dia bisa bertoleransi terhadap salinitas yang tinggi. Kemudian substratnya dia didominasi oleh substrat yang berlumpur. Ciri utamanya daunnya itu tebal, warnanya adalah hijau gelap, kemudian ukuran daunnya lebih lebar. Ini ciri-ciri buahnya. Jadi buahnya memanjang. Ini bentuk bunganya. Kemudian yang kedua tadi, mangrove hitam, ciri utamanya adalah adanya akar yang naik seperti ini. Nah, di akar-akar inilah ada mekanisme untuk mengambil udara langsung dari tanah, sehingga ketika tanah ini kondisinya tadi anoksik, maka dia masih bisa bertahan. Nah, kemudian yang ketiga, mangrove putih. Ini biasanya ditemukan agak ke daratan. Akarnya ada di luar, tapi bentuknya tidak seperti rhizopora ataupun Avicennia. Kemudian batangnya berwarna putih. Maka dia disebut sebagai mangrove putih. Kemudian ada lagi mangrove yang disebut dengan istilah buttonwood. Jadi kayunya itu ada seperti tombol-tombolnya. Dia tinggal di daerah yang hampir sama dengan mangrove putih tadi. Nah, secara morfologi, bentuk akar maupun daunnya, jadi kalau kita daun ini kita potong secara melintang, maka susunan selnya seperti ini. Di bagian paling atas, ini ada
jaringan stomata yang fungsinya adalah untuk pertukaran udara atau mengambil udara dari atmosfer. Gitu. Kemudian di bawahnya ini ada jaringan yang fungsinya untuk menyimpan air tawar. Kemudian di bawahnya ada jaringan palisade. Di bawah palisade ini ada yang berongga, ini untuk menyimpan udara. Jadi udara masuk melalui stomata, kemudian disimpan di rongga-rongga seperti ini. Nah, bentuk akarnya, ini ada yang seperti ini. Ini ada yang menyebutnya sebagai akar cakar ayam. Kemudian ini akar dari mangrove hitam tadi. Kemudian ada yang membentuk seperti lutut, makanya disebut sebagai akar lutut. Jadi istilah bentuk akarnya itu bisa macam-macam. Yang seperti ini Pak, ada akar. Pak, ya. Gimana? Pak, mau Pak ada yang Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi bentuk akarnya ini ada yang seperti ular, gitu. Bentuknya memanjang. Kemudian ini ada yang seperti papan, gitu, atau akar papan. Nah, di Indonesia mungkin nama-nama akar ini bisa beda-beda gitu. Kan tadi saya sebutkan ini seperti akar cakar ayam, ini akar lutut, kemudian ini akar papan dan sebagainya. Nah, coba Anda cari kalau seperti ini mangrove-nya dari jenis apa? Kemudian dari daunnya, tadi kalau di sini ada stomata, ini dari daun rhizopora. Kalau dari Avicennia jaringannya berbeda lagi. Di bagian atas ini ada kelenjar garam. Jadi bukan stomata tapi kelenjar garam. Kemudian jaringan untuk menyimpan udaranya bentuknya seperti ini. Kalau di rhizopora dia di bawah, di lapisan bawah dari daun, ini membentuk rongga-rongga. Tapi kalau Avicennia bentuknya seperti cincin. Dia melingkari kelenjar garamnya. Nah, bagaimana proses reproduksi dari si mangrove ini? Benih mangrove itu memiliki anatomi khusus yang walaupun dia tergenang, dia masih bisa hidup. Jadi kalau benih-benih tumbuhan yang lain, kalau tergenang mungkin akan busuk. Tapi kalau mangrove sejati, kalau tergenang dia akan masih bisa bertahan hidup. Nah, kenapa dia bisa bertahan hidup? Karena ada jaringan yang disebut sebagai lacunae. Apa fungsinya lacunae ini adalah untuk menyimpan oksigen. Jadi ketika dia tergenang, kondisinya itu biasanya aerobik, tidak ada oksigen untuk si benih ini. Nah, dia bisa menyimpan oksigen. Kemudian dia memiliki sel tanin. Apa itu sel tanin kira-kira? Anda pernah ke laut berjemur? Kalau Anda berjemur terus kulit Anda jadi apa? Coklat, Pak. Coklat bahkan sampai hitam. Gitu. Iya. Karena kita tidak memiliki sel tanin ini. Jadi kalau mangrove dia kena sinar matahari karena adanya sel tanin ini dia tidak akan menghitam. Tidak akan kering, jadi dia akan tetap hijau. Jadi ketika kita menemukan benih mangrove, dia akan selalu warnanya hijau buahnya. Kemudian di bagian luar korteks
Ini ada cell stone. Jadi dia sebagai pelindung. Sehingga benih mangrove ini tidak akan mudah untuk rusak. Jadi cell stone ini keras. Dan bagian yang paling luar di epidermis itu banyak mengandung banyak terdapat stomata yang fungsinya untuk pertukaran udara. Nah, bagaimana dia bertoleransi terhadap garam? Jadi mangrove itu bisa hidup pada daerah yang kadar garamnya tinggi. Tapi apakah dia menggunakan garam sebagai nutrisi untuk hidupnya? Walaupun dia hidup di daerah yang kadar garamnya tinggi, tapi mangrove ini hanya diperlukan gitu, untuk mengalirkan udara dari akar ke batang. Nah, kenapa dia membutuhkan garam? Karena dia konsentrasinya tinggi, gitu. Yang kita tahu pergerakan di dalam tumbuhan itu terjadi secara difusi. Karena dia konsentrasinya tinggi, maka tekanan osmosisnya yang ada di akar itu jauh lebih tinggi, karena kadar garam di akar lebih tinggi. Karena kadar garamnya tinggi, itu, maka dia mendesak ke atas, ke batang, yang konsentrasi kadar garamnya lebih rendah. Nah, ketika dia sudah mengalirkan udara ke batang sampai ke daun bahkan, kemudian di daun itu ada tadi di apesinia ada organ yang bisa mengatur garamnya. Garam-garam ini dikeluarkan dari daun, diuapkan. Nah, cairan garam ini hanya membawa udara, kemudian membawa juga air. Dalam hal ini adalah air tawar. Nah, kenapa dia membutuhkan garam? Karena secara umum air itu mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, tekanan osmosisnya. Dengan adanya garam, dia akan bergerak terbalik, gitu, dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kalau dia tidak ada garam, maka air itu hanya ada di akar saja, tidak bisa naik ke batang dan daun. Nah, beberapa jenis seperti Rhizopora, Bruguera, dan Seriop ini, dia memiliki saringan ekstra, saringan tambahan, sehingga bisa menyaring garam itu ketika memasuki jaringan akar. Kalau Avicennia, dia membuangnya melalui daun. Apa yang mengatur proses garam ini? Ada enzim ATPase yang ada di sel-sel plasma lemanya. Nah, kemudian ada metabolit sekunder yang kita sebut sebagai natural product. Jenis dari Ascocarya agaloka ini mengeluarkan namanya acrylic latex. Ini sejenis getah gitu ya. Jadi kalau kena mata kita mungkin bisa pedih bahkan sampai ke buta. Ini disebut sebagai blinding tree dari Ascocarya agaloka ini. Nah, fungsinya apa? Metabolit sekunder ini adalah untuk pertahanan. Jadi cairan acrylic latex ini sifatnya toksik. Kalau ada organisme yang makan tumbuhan ini, dia mungkin bisa saja mati karena racun dari acrylic latex. Nah, tetapi di lingkungan, ketika tumbuhan ini
terdegradasi, maka krik latex ini bisa dihancurkan oleh bakteri yang ada di tanah. Bakteri dan jamur. Kemudian mangrove juga kaya akan kandungan polifenol. Kemudian tannin. Anda sudah kuliah bionatural product? Belum ada? Belum, Pak. Nanti kemungkinan semester 5 kalau tidak salah. Semester 5 atau semester 6 saya lupa. Jadi dia akan mata kuliah tersebut akan mengambil bahan-bahan natural yang ada dari alam. Jadi kalau mangrove salah satunya adalah polifenol dan tannin ini. Kemudian ada lagi taraxerol. Kemudian ada taraxeril. Ini dari daun. Apa fungsinya kira-kira? Taraxerol dan taraxeril ini. Coba Anda cari nanti. Apa sih fungsi dari senyawa aktif taraxerol dan taraxeril? Manfaatnya apa? Buat mungkin manusia? Nah, bagaimana proses perkembangbiakannya, pembuahannya, itu bisa dengan bantuan angin, serangga, burung, ataupun kelelawar. Kemudian ada yang bisa melakukan polinasi secara sendiri. Ada yang bisa melakukan polinasi secara menyelang, antar spesies. Nah, bagaimana pengaruh air laut terhadap mangrove? Mangrove hidup di daerah yang tergenang ketika pasang tinggi ataupun terpapar ketika surut terendah. Jadi dia tumbuh di daerah yang ada air laut dengan kondisi kadar garam atau salinitas yang relatif tinggi. Nah, tetapi mangrove itu tidak membutuhkan air laut untuk tumbuh. Jadi apa fungsinya air laut? Kalau dia hidup di air laut, kemudian air laut tidak dibutuhkan. Atau dengan kata lain, berarti kalau begini, kita bisa menumbuhkan mangrove itu di daerah yang jauh dari laut. Di daerah air tawar. Ada yang pernah menemukan mangrove di gunung? Atau percaya nggak kalau di gunung itu juga kemungkinan ada mangrove? Kalau dari kondisi ini masih memungkinkan itu. Mungkin saja buah mangrove itu dibawa oleh burung gitu kan. Misalnya Gunung Krakatau itu tidak aktif, mungkin bisa saja di puncaknya itu ada mangrove yang dibawa burung, dibawa oleh binatang lain dan sebagainya. Karena secara umum mangrove itu bisa tumbuh baik dalam kondisi yang dominan air tawar. Nah, pertanyaannya lalu mangrove yang selalu terendam dengan air laut itu bagaimana dapat air tawarnya? Maka sebagian besar mangrove itu tumbuh di sekitar daerah yang ada muara sungainya. Kalau daerah yang jarang muara sungainya, tidak ada aliran sungainya, biasanya mangrove-nya sedikit, hanya jenis tertentu saja. Kenapa mangrove? Dia membutuhkan pasokan air tawar yang cukup besar untuk dia tumbuh. Walaupun dia hidupnya di air laut.
Nah, kapan dia mendapatkan air tawar? Pada kondisi surut, gitu, maka proses pengambilan air tawar itu akan terjadi. Karena ketika surut, maka air laut itu dia berkurang jumlahnya. Walaupun air tawarnya mungkin kecil, dia hanya ada di dalam tanah. Tapi ketika air surut, maka air lautnya berkurang. Pada saat surut itulah mangrove mengambil air tawar. Nah, pada saat surut, pada kondisi panas misalnya, maka terjadi evaporasi yang besar. Ketika evaporasi inilah, garam-garam itu dihilangkan dari lingkungan daerah mangrove. Sehingga konsentrasi di daerah mangrove itu tetap kecil. Dan kondisi ini membuat mangrove bisa bertahan. Lalu apa yang dibutuhkan oleh mangrove untuk hidup? Secara umum dia sama dengan tumbuhan lainnya. Butuh nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, dan besi. Sodium chloride. Tahu apa itu sodium chloride? Indah, Teresia. Tahu nggak sodium chloride? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Siapa lagi ini? Dewi Alfia. Tahu sodium chloride? Nggak tahu. Belum tahu pas senyawa apa. Tiap hari kita makan ini. Garam, Pak. Nah, kalau nggak ada sodium chloride, makanan nggak gurih. Garam. Garam apa? Garam banyak. Garam dapur, Pak. Micin, Pak. Sodium chloride ini kalau senyawa rumusnya NaCl. Garam dapur. Atau natrium klorida, tapi bahasa lain dari natrium adalah sodium. Gitu. Di garam dapur NaCl itu bahasa lainnya adalah sodium klorida atau natrium klorida. Jadi dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, walaupun di daerah mangrove dia melimpah sodium kloridanya. Kemudian ada elemen-elemen yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Ada boron, mangan, zinc, koper, tembaga, dan molibdenum. Nah, mangrove memiliki bentuk-bentuk khusus. Jadi kalau kita lihat ke daerah pantai, daerah muara, itu ada kelompok tanaman mangrove gitu. Nah, dia membentuk kelompok-kelompok itu berdasarkan fungsinya. Di pulau-pulau kecil, kalau kita menemukan mangrove, mangrove itu akan membentuk kelompok yang fungsinya adalah sebagai hutan, gitu, yang menjaga pulau-pulau itu dari abrasi. Nah, maka dia fungsinya di sini adalah sebagai overwash, gitu, untuk menjaga agar pulau-pulau itu tidak tercuci oleh gelombang ataupun pasang surut. Kemudian kalau di pantai yang tidak ada sungainya, di pinggir-pinggir pantai itu biasanya ada mangrove-nya juga, walaupun tidak ditemukan sungai.
Ini kelompoknya adalah kelompok mangrove tepian. Nah, kalau ada sungainya, biasanya dia hidup di pinggir-pinggir sungai. Kelompok ini disebut sebagai riverine, mangrove sungai. Kemudian ada kelompok yang hidupnya di daerah basin. Apa itu basin? Tahu basin? Bukan bucin ya, itu basin. Kayak cekungan gitu ya, Pak. Basin ini semacam cekungan. Jadi kalau dia pasang, dia terendam, gitu. Kemudian kalau dia surut, di daerah tersebut masih ada airnya. Jadi menyisakan seperti danau. Gitu. Itu basin. Nah, yang banyak ditemukan mangrove-nya, jika basin tersebut itu juga mendapatkan aliran air tawar. Kemudian ada mangrove yang di daerah yang lebih tinggi. Ia hanya terkena air ketika air laut ketika pasang tertinggi. Nah, kalau mangrove yang di sini membentuk hutan namanya hammock. Gitu. Bukan hammock yang buat Anda tiduran bergelantungan itu. Kemudian kalau ada pantai yang datar, maka hutan yang terbentuk ini adalah disebut sebagai scrub. Di daerah pantai yang datar. Nah, karena mangrove itu tinggal di antara dua daerah, di antara dua dunia, dunia air tawar dan dunia air laut, maka apa yang tinggal di mangrove itu merupakan organisme yang spesifik. Jadi dia memiliki karakteristik khusus yang hanya bisa bertahan di daerah tersebut. Jadi daerah yang mungkin organismenya tidak ditemukan di air tawar, tidak juga ditemukan di air laut. Nah, di mana kita bisa menemukan organisme tersebut? Dari dasar substratnya, dari lumpurnya sampai ke puncak pohonnya, kita bisa menemukan organisme di situ. Nah, sama dengan kondisi pantai daerah intertidal, maka organisme yang bisa hidup di situ memiliki kemampuan untuk beradaptasi karena kondisinya ekstrim. Kadang tergenang, kadang kering. Nah, yang paling banyak ditemukan itu di substratnya. Di substrat yang berlumpur. Cirinya dia organisme bersangkang. Yang paling terkenal adalah kepiting bakau, kepiting mangrove, atau ada menyebutnya kepiting lumpur. Nah, tadi sudah disebutkan mangrove karena dia hidup di air laut, dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi salinitas tinggi, kemudian kondisi udara yang rendah, atau kondisi yang anoksik. Nah, bagaimana dia bertahan hidupnya atau beradaptasi tadi sudah dijelaskan.
secara singkat, dari mulai akarnya, dari mulai struktur daunnya, bahkan sistem perkembangbiakannya itu adalah bentuk adaptasi dari mangrove terhadap kondisi-kondisi yang ekstrim. Nah, adaptasi ini memungkinkan mangrove itu bertoleransi terhadap kondisi air yang mengandung kadar garam. Jadi, adaptasi ini kita bisa simpulkan mangrove itu tidak hidup di air yang mengandung garam. Tapi mangrove bisa beradaptasi terhadap air yang mengandung garam. Jadi walaupun kita temukan mangrove itu hidup di pantai yang ada garamnya, tapi mangrove itu tidak hidup di air laut atau air asin. Tapi dia bisa beradaptasi terhadap air asin. Jadi jangan salah. Kalau ditanya apakah mangrove bisa hidup di air laut, jawabannya tidak. Karena tadi disebutkan di awal, mangrove itu dia membutuhkan air tawar untuk tetap hidup, untuk tumbuh dan sebagainya. Tapi dia bisa menoleransi kandungan kadar garam yang tinggi. Nah, itu pengantar kita hari ini berkaitan dengan biologi mangrove. Pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas secara detail fisiologinya seperti apa.